Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasoihud diniyah. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan coba bahas lagi sebentar berkaitan dengan alamatus sya'ah, yaitu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Sebagian udah datang nih Pak Udin, tanda hari kiamat itu udah datang sebagian. Kita tinggal tunggu aja. Wallahu a'lam. Kapan datangnya tuh hari kiamat kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Kanjeng Nabi juga nggak dikasih tahu. Cuma kisi-kisinya, tanda-tandanya dikasih tahu. Ya, bahwa salah satu tandanya hari kiamat itu datangnya Dajjal. Dajjal kemarin kita udah bahas ya, kaum gitu ya. Dajjal kemarin kita udah bahas berkaitan dengan Dajjal. Dajjal itu udah turun. Dajjal itu sudah turun sejak zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Itu orang-orang yang mengaku-ngaku Nabi. Itu Dajjal. Orang mengaku Rasul. Nah, itu Dajjal. Memang begitu. Dajjal itu membohong dan menyesatkan umat manusia. Semuanya dibunuh pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Memang kalau ada orang ngaku-ngaku Nabi mesti dibunuh. Karena apa? Itu akan menyesatkan umat, akan menyesatkan manusia. Nah, sekarang kita akan coba lagi bahas berkaitan dengan alamat yang lain, tanda-tanda hari kiamat selain Dajjal. Ini kita ambil daripada satu hadis muttafaqun alaih, hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala nasi zamanun, kelak akan datang kepada manusia satu zaman, satu masa kelak akan datang kepada manusia. Butunuhum alihatuhum. Ya. Jadi satu, perut-perut mereka adalah Tuhan mereka. Ya. Perut mereka menjadi Tuhan mereka. Wa nisa'uhum kiblatuhum, dan perempuan-perempuan mereka menjadi kiblat mereka. Ya, tujuannya seorang laki-laki perempuan terus, mau diambil secara haram maupun yang halal, sabodo dia. Ya. Jadi yang kedua adalah wanisa uhum kiblatuhum, dan perempuan-perempuan mereka menjadi kiblat mereka. Wadana niruhum dinuhum, dan dinar-dinar mereka atau kekayaan mereka itu adalah agama mereka. Kekayaan dijadikan sebagai agama. Itu salah satu tanda-tanda daripada kiamat yang Kanjeng Nabi kemukakan. Perut mereka itu menjadi Tuhan mereka. Ya, mereka mencari maisha, memenuhi kebutuhan perutnya dengan serampangan. Mau jolim kek, mau halal kek, mau haram kek, yang penting perutnya kenyang. Nah, sehingga dia udah terserah. Yang haram diembat, yang halal apalagi. Tuh. Dia nggak peduli sama orang lain, harta orang lain diambil segala macam. Mau hartanya yatim kek, mau bukan kek, demi kebutuhan perut mereka, mereka melakukan tindakan keharaman. Ya. Mengambil harta orang lain, nyolong, korupsi, gosip dan lain sebagainya. Wanisa uhum kiblatuhum, dan perempuan-perempuan mereka menjadi kiblat mereka. Mereka mencari perempuan sembarangan, sembarangan,
baik dengan cara halal maupun dengan cara haram, nggak peduli mau perempuan kafir kek, mau perempuan musyrik kek, mau perempuan mukmin kek, terserah ya, dikawinin. Kiblat mereka itu adalah perempuan. Padahal udah jelas-jelas di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita untuk menikahi perempuan-perempuan mukmin yang halal. Sesungguhnya budak-budak perempuan itu lebih baik daripada perempuan-perempuan musyrik. Yang budak tapi beriman itu lebih baik daripada yang musyrik. Karena dengan dia beriman kepada Allah, maka bisa jadi kita juga ibadah kita akan terpelihara. Wadananiruhum dinuhum, dan dinar-dinar mereka menjadi agama mereka. Tuh. Jadi dicari kekayaan sama seperti butunuhum alihatuhum. Dinar mereka itu menjadi tujuan mereka juga, kekayaan menjadi tujuan mereka. Ya. Sekali lagi, ya begitulah modelnya. Mencari kekayaan, mencari maisha sembarangan. Padahal Allah tuh perintahkan kepada kita kulu wasrabu halalan thayyiban. Makanlah dan minumlah dari yang halal dan yang baik-baik. Itu nggak dipakai sama dia. Nggak dipakai sama orang model begitu. Yang penting tujuan dia mencari harta untuk anak istri. Padahal dalam rangka kita memberikan nafkah kepada anak istri dengan cara-cara yang halal. Makanan itu memberikan karakter kepada anak-anak kita. Makanan itu memberikan karakter kepada anak-anak kita. Kalau kita kasih makanan kepada kita perkara yang haram, ya wassalam deh, bisa jadi anak kita itu, kalau orang Betawi bilang, jadi bangor, ngerjain maksiat mulu. Karena apa? Bapaknya ngasih makanan anak dengan yang haram. La yabqa minal iman, tidak ada tersisa daripada iman. Ini lanjutannya tanda-tanda kiamat. Tidak ada yang tersisa daripada iman kecuali namanya saja. Ya. Kecuali namanya saja. Wa minal Islam, dan tidak ada yang tersisa dari Islam kecuali ritual-ritualnya aja. Ya. Dan tidak ada daripada Quran kecuali hanya kajian-kajian belaka. Quran hanya sekedar kajian-kajian ilmu saja, Pak Udin. Hanya dikaji tapi nggak dijalankan. Hanya dikaji tapi tidak dilaksanakan. Hanya kajian aja. Padahal Quran itu kan imam kita. Sekali lagi, radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama. Quran itu jadi imam. Imam itu harus di depan, imam itu harus diikutin. Kan gitu. Imam takbir, kita makmum takbir. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Quran tuh begitu, harus diikutin. Kalau bilang Quran ngelarang, ya udah jangan dilaksanakan. Ya, jangan dikerjakan perbuatan yang dilarang oleh Al-Quran. Allah perintahkan di dalam Al-Quran, perintahkan halal, ya lakukan yang halal. Kan gitu Pak Udin. Ya. Sebagai imam, Quran itu harus diikuti, bukan hanya sekedar kajian saja, harus dilaksanakan. Allah perintahkan kulu wasrobu halalan thayyiban. Makanlah, fi'il amar. Kita diperintahkan, wajib. Makan dan minumlah kalian halalan thayyiban, yang halal, yang baik. Jadi kalau makan itu enggak halal, enggak boleh. Minuman itu haram, enggak boleh. Karena apa? Quran nyuruh kita kulu wasrobu halalan thayyiban. Jadi nanti tuh yang akan datang suatu zaman menjelang kiamat, ya Quran itu hanya sekedar kajian saja.
tidak dilaksanakan, tidak dijalankan. Masajiduhum ma'muratun wa qulubuhum kharabun minal huda. Masjid-masjid mereka itu makmur sih, banyak orang, banyak jamaah. Tanda kiamat lagi, masjid-masjid mereka itu makmur, banyak jamaah dan lain sebagainya. Wa qulubuhum, akan tetapi hati mereka kosong daripada petunjuk. Hati mereka kosong daripada petunjuk. Jalankan perkara-perkara yang bid'ah di dalam masjid. Enggak ada nur ilahi, enggak ada hidayah. Rame itu masjid makmur gitu. Tapi hati mereka kosong daripada petunjuk. Ulama'uhum asyaru khalqillahi ala wajhil ardi. Ulama-ulama mereka asyaru khalqillah, seburuk-buruk makhluknya Allah. Ulama-ulama mereka adalah yang paling buruk daripada makhluknya Allah di atas bumi ini. Ulamanya udah nggak bisa jadikan panutan, Pak Udin. Ulamanya tidak bisa dijadikan panutan. Malah ulamanya banyak berlaku maksiat, berlaku keharaman. Ulamanya ikut-ikutan korupsi berjamaah. Tuh lihat. Oh, dia nyuruh, perintah kepada kita berbuat baik, tapi dia sendiri kagak berbuat baik. Si ulama nyuruh kepada kita untuk makan yang halal, yang baik. Suruh kita disuruh mencari maisha yang halal, tapi dia sendiri tidak lakukan itu. Malah cenderung ulama-ulama mereka itu saat itu membuat kerusakan di atas dunia. Coba lihat, saksikan nih Pak Udin. Banyak sekarang ini ulama-ulama justru menghina Islam. Berkolaborasi dengan beberapa orang atau beberapa kelompok orang, menghinakan Islam, menghinakan Kanjeng Nabi, menghinakan Quran. Kan lucu, ada ulama yang ngomong jinah itu halal, yang penting suka sama suka. Kan goblok begitu. Kan goblok. Doktor, profesor pula. Makanya ini menjelang kiamat nih, tanda-tandanya. Kan lucu, ada ulama bergelar profesor doktor justru mengesahkan dan membolehkan LGBT. Kan tolol itu ulama namanya. Jelas-jelas di Al-Quran dilarang. Ada konjit ulama, orang berpendidikan, profesor doktor bidang agama, tapi begitu kelakuannya. Nah, makanya Kanjeng Nabi nggak salah bahwa nanti menjelang hari kiamat dikemukakan ulama'uhum asyaru khalqillah, dan ulama-ulama mereka seburuk-buruk makhluknya Allah. Seburuk-buruk makhluknya Allah. Hina izin ibtalahumullahu bi arba'i khisalin. Ketika terjadi seperti itu tuh, ya, Pak Udin, ketika terjadi seperti itu tuh tadi itu, zaman itu terjadi, ya, maka Allah menimpakan kepada mereka. Allah menguji kepada mereka bi arba'i khisalin, dengan 4 perkara. Ya kan? Kalau zaman itu sudah datang, yang tadi dikemukakan sampai kepada ulama'uhum asyaru khalqillah ala wajhil ardi, jika masa itu sudah datang, zaman itu sudah datang, maka Allah timpakan kepada mereka 4 perkara. 4 perkara. Yang pertama, kekejaman para penguasa. Penguasa kejam sama rakyatnya, ya, kejam. Boro-boro yang salah, boro-boro yang benar, yang salah aja dihabisin.
lawan politiknya dihabisin. Kan kejadian gitu ya sekarang nih, apa namanya, Pak Udin, ulama-ulama bener dan lurus malah dipenjara. Kejam itu. Memang orang enak di penjara. Untuknya ulama kita ini di penjara banyak kegiatan. Biar kata senajan di penjara juga, tapi dia banyak nulis baca buku. Ya. Coba kalau kita di penjara, stres. Jadi ketika zaman itu terjadi, maka kekejaman para penguasa yang pertama akan timbul, kekejaman para penguasa. Rakyatnya sendiri ditindas, rakyatnya sendiri diancam, rakyatnya sendiri dibunuh dengan berbagai macam cara. Kemudian yang kedua, kekeringan akan terjadi, kekeringan daripada satu zaman. Kering, padahal tanah kita subur, gemaripah loh jinawi, tapi kering. Allah menimpakan azab kepada mereka. Wa zulmun minal walati wal hukami, akan terjadi kezaliman para pejabat dan kezaliman dalam bidang hukum. Hukumnya tidak adil. Ya. Jadi para pejabat itu zalim. Para pejabat zalim. Para abdi negaranya zalim. Ya, para wakil rakyatnya zalim. Padahal wakil rakyat itu sebelum pilkada dan pemilu minta mohon agar menusuk dia, agar memilih dia. Tapi setelah dia jadi zalim. Kejadian gak sekarang? Kejadian, Kongji. Kejadian. Yang udah duduk di DPR, MPR, boro-boro mikirin rakyat. Malah rame-rame menyengsarakan rakyat. Giliran rakyat ngadu, demo, gitu segala macam. Nauzubillah min dzalik. Rakyatnya diperlakukan seperti penjahat, seperti binatang. Padahal kalau kejadian demo itu berarti ada masalah dengan pemerintah, dengan pejabat bersangkutan. Ini demo berjilid-jilid, demo berkali-kali, tetap aja lah, kadang malah pernah ditinggal kabur. Udah ada nih tanda-tanda begini, udah ada. Kita rasakan sendiri. Sudah ada pejabatnya zalim, tidak membela rakyat, malah membela asing. Rakyat sendiri ditindas. Gitu. Tanah rakyatnya diambil, dirampas dengan berbagai cara, dilegalkan secara hukum. Dengan perlegalan yang dibuat buat. Ketika zaman itu terjadi, maka terjadilah ketidakadilan dalam bidang hukum. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau giliran sama rakyat kecil, wah hukumnya berjalan. Iya Pak Udin. Giliran saja terkena kepada rakyat kecil, hukum berjalan, hukum harus ditegakkan. Tapi giliran hukum mengena kepada pejabat, kepada penguasa, tumpul dah tuh hukum. Padahal jelas-jelas tuh pejabat, si penguasa melanggar hukum. Kalau pejabat atau penguasa melanggar hukum, pasti kerugiannya sangat besar, Pak Udin. Ya kalau rakyatnya paling-paling nyolong tempe. Berapa sih harga tempe? Kan gitu. Kalau rakyatnya paling-paling nyolong singkong, ya elah berapa sih harga singkong? Lah kalau udah pejabat, penguasa apalagi berjamaah melakukan tindak kejahatan, itu ruginya rakyat dan negara itu sangat luar biasa. Bukan 1 juta 2 juta, miliar. Bukan 1 miliar 2 miliar, bisa jadi beberapa triliun. Kan gitu ya Pak Udin. Nah jadi ketika zaman itu sudah ada, sudah datang di tengah-tengah kita, maka adanya ketidakadilan di dalam hukum. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Fatajubu sahabatu, mendengar hal itu, apa yang dikemukakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, tadi itu dikemukakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, mendengar hal itu,
Fatajubu sahabatu. Maka sahabat heran. Sahabat Nabi heran. Waqalu, dan para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, ayabudunal asnam, apakah mereka itu menyembah berhala? Nah, jadi yang model-model tadi tuh ya ada di dalam pembahasan bahwa nanti menjelang hari kiamat umatku itu akan menyembah berhala. Yang tadi perut dijadikan Tuhan mereka, perempuan mereka dijadikan kiblat, ya, kemudian dinar dijadikan agama mereka, ya. Maka yang demikian itu ada di dalam pembahasan penyembahan berhala. Makanya sahabat bertanya, fatajubu sahabatu wa qalu. Sahabat merasa takjub, merasa heran, wa qalu, dan mereka bertanya, ya Rasulullah, ayabudunal asnam, apakah mereka menyembah berhala? Qala na'am. Ya. Ya, mereka menyembah berhala. Kulu dinarihim indahum sonamun, sesungguhnya dinar-dinar mereka itu adalah berhala. Habis dia nyari uang sembarangan. Kulu dinarihim indahum sonamun, tiap-tiap dinar mereka, uang mereka, kekayaan mereka adalah berhala. Azan nih Pak Udin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mestinya kan berbondong-bondong masuk ke masjid ngerjain sholat. Enggak, tanggung, kerjaan tanggung nih. Ya Kong ya, kerjaan tanggung tergampang lah. Ntar kalau habis selesai kerjaan baru sholat. Ya Pak Udin, ajan lagi rame-ramenya orang belanja, orang beli, ajan manggil, tar dulu lah tanggung ini, mumpung lagi banyak yang belanja, kapan lagi. Akhirnya mendahulukan panggilan usaha, mendahulukan panggilan bisnis, mendahulukan panggilan kerja tinimbang panggilan Allah. Padahal yang memberikan rezeki Allah, yang kasih ganjaran Allah. Nah, dengan kondisi begitu, maka kekayaan mereka itu menjadi berhala, mereka sembah. Makanya dikatakan wadanani ruhum dinuhum, dan bermula dinar-dinar mereka adalah agama mereka. Menyembah berhala itu kan haram ya, dilarang oleh Allah menyembah berhala. Nah, cara mencari duit mereka dengan cara-cara yang haram, cara mencari uang mereka dengan cara-cara yang haram, yang tidak memperdulikan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka sama saja mereka itu menyembah berhala. Ini bukan zamannya lagi kita nyembah patung, Pak. Bukan zamannya lagi kita berada di zaman jahiliyah, nyembah patung lah, nyembah pohon lah, nyembah bulan lah, nyembah matahari lah, nyembah gunung lah. Udah bukan zamannya lagi. Sekarang kita ini menjadi menyembah berhala modern. Menyembah berhala modern. Satu diantaranya mereka menjadikan Tuhan mereka, menjadikan perut mereka sebagai Tuhan, menjadikan perempuan mereka sebagai kiblat, dan menjadikan dinar-dinar mereka sebagai agama mereka. Itu sama saja dengan menjadikan mereka berhala, tapi berhala dalam bentuk modern. Kayak gitu ya Kong ya. Ya Pak Udin, kita udah siap-siap aja nih, soalnya tanda-tandanya udah datang sekarang. Bisa jadi besok, bisa jadi 10 hari yang akan datang, bisa jadi setahun, 2 tahun, 10 atau 50 yang akan datang. Yang penting intinya bahwa tanda-tanda itu sudah datang, tanda-tanda kiamat sudah hadir. Kita mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi
kiamat untuk kebahagiaan kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.